Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan trader semua. Kali ini kita akan membuat suatu kelompok edukasi di mana untuk mengawali bisnis trading ini kita harus mengetahui bagaimana manajemennya, baik itu lot management maupun risk management. Di setiap kita mau masuk ke dunia trading itu harus tahu dulu seperti apa itu risiko yang ada di dalamnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai lot management dan risk management. Seperti apa lot management yang benar, lot management yang rasional dengan segala risiko, biar di antara kita ada mungkin masih belum memahami bagaimana menentukan lot, bagaimana memanajemen risiko di dalam trading. Tidak bisa semuanya kita hanya mengandalkan teknikal, tidak hanya mengandalkan fundamental. Namun demikian, satu yang menjadi kunci utama keberhasilan kita adalah manajemen lot dan manajemen risiko. Jika kita sudah memahaminya, yang namanya manajemen risiko dan manajemen lot ini, maka posisi kita setiap open posisi sudah kita resikokan. Kita bisa mengendalikan sejauh mana pergerakan dari market yang sedang berjalan. Sampai berapa minusnya atau floating minusnya, sampai berapa target profitnya. Nah, ini sangat berhubungan langsung dengan lot management dan risk management. Tanpa adanya ini semua, tanpa adanya keterampilan dan keahlian risk management ini, saya pastikan tradingnya yang kita jalani tidak akan bisa konsisten, tidak akan bisa long term, tidak akan lama dalam jangka panjang, karena itu seorang trader yang betul-betul ingin menerjuni dunia trading, yang dijadikan trading sebagai kebutuhan, yang dijadikan trading sebagai power of life, istilahnya untuk hidup. Nah, kita jadi apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan ini bisa mengcover semua kebutuhan kita sehari-hari, yang namanya trading for living. Jadi kita betul-betul fokus pada diri kita, konsen pada satu pekerjaan yang kita tekuni, yang kita dalami, yang namanya trading ini, yang bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Inti dari trading ini adalah jangan lupa lot management dan risk management dulu, selain analisa teknikal maupun fundamental. Nah, seperti apa lot management yang baik, yang rasional, yang masuk akal, yang tentunya akan aman dalam dunia trading kita nanti? Yang tidak hanya sekarang laba, besok rugi, besok untung lagi, besoknya rugi lagi. Jangan sampai trading seperti itu. Jadi kita bisa usahakan trading secara long term, walaupun profitnya tidak terlalu banyak, yang penting konsisten. Pelan-pelan, profit setiap hari, setiap saat kita bisa melakukan transaksi, walaupun tetap ada minusnya di sana. Namun demikian, di akhir transaksi itu endingnya yang kita harapkan adalah tetap berwarna biru atau berakhir dengan profit. Mungkin yang teman-teman yang sudah profesional, saya yakin sudah bisa memahami ini. Saya yakin sudah bisa menentukan bagaimana lot dan risk management. Karena apa? Lot management dan risk management tidak ada ukuran fixnya, tidak ada kepastian di sana untuk memberikan ukuran berapa lot yang harus kita pakai secara fix. Jadi harus menyesuaikan kondisi lapangan yang pertama. Yang kedua, menyesuaikan dengan keahlian kita, menyesuaikan dengan jam terbang kita. Karena yang untuk pemula dengan yang sudah profesional tentu saja akan sangat berbeda.
Yang pertama, manajemen lotnya, manajemen risikonya pun juga akan berbeda karena perbedaan jam terbang tersebut. Yang kita sampaikan ini tentunya dimulai dengan yang aman atau tingkat yang rasional, tingkat yang masuk akal, kemudian nanti akan berlanjut ke tahap tingkat yang lebih tinggi. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, subscribe, like, dan share ke teman-teman ya. Ini video untuk memulai program edukasi. Jadi video ini akan diupload di channel publik dan setelahnya akan kita upload ke channel edukasi di channel Hattori Trading System. Jadi akan dikelompokkan tersendiri yang isinya nanti adalah teknik-teknik fundamental maupun teknik-teknik teknikal yang terdiri dari berbagai macam teknik yang bisa dipadukan untuk menghasilkan profit yang lumayan, seperti itu. Nah, manajemen lot dan manajemen risiko tentu banyak pertanyaan apa yang ada di benak kita, teman-teman semua khususnya yang masih pemula ini. Berapa sebenarnya target profit dalam forex? Nah, berapa modal yang kita siapkan dan kita butuhkan, modalnya berapa? Berapa lot yang harus dipakai? Dan bagaimana cara mengatasi risiko yang terkandung di dalamnya ketika kita melakukan open posisi, itu bagaimana? Nah, kita akan membahas satu persatu di channel ini. Nah, kalau kita bicara berapa target standar, tidak ada standar. Jadi tidak standar itu tidak tetap. Target yang fiktif forex itu ya yang penting masuk akal, aman, dan yang penting bisa bertahan lama. Jadi seperti itu ya logikanya. Ya, kayak membuat aturan secara tidak tertulis. Kalau misalkan masuk akal dan aman ini 5-10%. Ini adalah yang rasional dan yang masuk akal. Nah, kalau berkisar antara 5-10% saja belum mampu dicapai, maka jangan berpikir untuk cari profit yang lebih besar lagi. Ini target per bulan ya, 5-10%. Karena profitnya bisa lebih besar lagi kalau misalkan kita sudah mulai masuk dan mempelajari. Tapi kalau target bulanannya belum mencapai ini, jangan sampai kita memperbesar lot, justru malah resikonya yang menjadi besar. Karena mencari 5-10% sebulan ini gampang-gampang mudah. Namun demikian belum tentu kita bisa mencapai ini semua, apakah karena resikonya ataukah karena faktor lain. Jadi kalau target 5-10% per bulan, setahunnya ini bisa menghasilkan 60-120% per tahun, dan perharinya cuma 0,25-0,5% dari modal kita per hari. Misalkan kita ambil target 10% per bulan. Nah, ketika kita ambil target 10% per bulan, anggaplah itu 5 juta dengan fixed rate ya. Ini fixed rate $1 10.000, maka targetnya adalah $500. Sehingga modal yang dibutuhkan aman itu sebenarnya adalah 50 juta.
Jika dalam 20 hari kerja per hari kita butuh profit itu cuman $25 atau 250.000. Ini jika modal amannya 50 juta, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan menghitung lot yang aman, lot berapa yang aman yang harus kita pakai agar semua bisa berjalan dengan lancar dalam jangka waktu yang panjang dengan segala fluktuasi yang kita bisa menahannya. Kita bisa bertahan walaupun market dalam keadaan naik turun. Ini mengacu pada contoh lot seperti berikut ya. Misalkan kita ambil resiko dengan target transaksinya 2% per transaksi. Nah, jika modal kita $5.000 atau 50 juta tadi, maka resiko per transaksinya adalah $100. Lot yang dipakai adalah resiko dibanding dengan modal. Misalkan resikonya $100, nah modalnya $5.000, maka tiap transaksi hanya 0,02 lotnya. Jadi untuk mendapatkan $25 sehari maka butuh 125 pip. Jika kita tiap transaksi dengan menggunakan lot 0,02 dengan ngambil 10 pip, maka kan setiap transaksi kita mendapatkan $2. Nah, berarti kita butuh 13 OP dalam satu hari. Nantinya akan terkumpul sekitar $26 sehari. Jadi nggak selalu fix harus 25, yang jelas akan mengikuti lot dan berapa peluang yang muncul. Seperti itu. Nah, oke, sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham ya. Kalau nanti ada pertanyaan bisa bertanya langsung, bisa cek saya, bisa via WA yang ada di deskripsi, ataupun bisa langsung datang ke Basecamp kita di Hattori Trading System Kediri. Kita bisa share, kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, jadi tidak saling menggurui tetapi saling berbagi pengalaman. Ya, mudah-mudahan bisa saling menguntungkan. Kemudian kalau kita sudah ketemu berapa lot yang harus kita gunakan ini, berapa perolahan kita yang dibutuhkan dalam hitungan BIP-nya, dan berapa yang harus kita butuhkan untuk mendapatkan $25 sehari, bagaimana. Nah, seperti ini. Bagaimananya ini ya. Berarti kita untuk dengan lot 0,02 kita butuh 13 lot sehari. Nah, 13 OP bukan 13 lot. 13 OP sehari untuk dengan ngambil posisi cuman 10 pip setiap transaksi. Ini sangat simpel. Ketika candle breakout kita ngikut 10 pip close, nanti kita ngambil peluang lagi sampai OP yang ke-13. Nanti akan terkumpul 25, kita tutup, besok lagi kita mulai dengan seperti itu lagi. Nah, kalau kita ngambil resikonya 10%, nah, jika kita merisikokan 10% per transaksi, jika modal kita tetap $5.000, maka risiko per transaksinya adalah $500. Lot yang dipakai ketika merisikokan segitu berarti 500 dibagi 5.000, ketemunya 0,1 setiap transaksi. Jadi untuk mendapatkan $25 sehari maka butuh 125 pip, tetap 125 poin ini ya, itu 12,5 pip. 12,5 pip berarti tiap transaksi misalkan kita ngambil 10 pip maka hanya butuh 3 OP. Nah, ini menghasilkan $30. Ini tadi salah tulis ya, harusnya ini 12,5 pip. Karena kita kalau 125 125 poin.
12,5 pip, kita cuma butuh setiap transaksi 10 pip, berarti kalau 0,1 itu dapat $10. Berarti untuk menghasilkan 3 kali OP, 10 kali 3, 30 hari, $30 sehari. Jadi lebih $5 kalau kita menggunakan resiko 10% per transaksi. Seperti itu ya. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman sudah bisa memahami. Jadi makin kecil resikonya makin aman, kemudian kita juga agak lama untuk mendapatkan profit yang besar, tapi makin besar resikonya maka peluang mendapatkan profit juga makin besar. Jadi sebanding ya. Nah, teman-teman khususnya untuk pemula yang betul-betul ingin menguasai namanya manajemen lot maupun manajemen risiko, kemudian akan muncul masalah. Banyak di antara kita hanya pakai modal kecil. Nah, bagaimana solusinya? Apakah bisa nanti menghitung risiko seperti ini? Nah, tentu saja banyak solusi yang harus kita berikan di sini. Kami dari Hattori Trading System mencoba memberikan solusi perhitungan lot yang dengan segala lot manajemen yang sudah saya buat catatan tersendiri di mana teman-teman bisa menghitung dengan sangat cepat. Namun demikian harus dibarengi dengan keahlian untuk manajemen risikonya, keahlian untuk mengendalikan posisi kita. Untuk lebih jelasnya dengan teknik-teknik yang kita pakai, mungkin teman-teman bisa datang ke Basecamp langsung. Jadi kita bisa tunjukkan nanti bagaimana caranya secara live, kita tunjukkan open posisi seperti apa, kemudian dengan modal berapa, lotnya berapa, seperti apa nanti strateginya ketika market berbalik, bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Nanti di situ kita bahas semua, kita jabarkan semua, bahkan ketika floating minus pun kita akan cari solusi dengan cepat, akurat, supaya floating minus pun bisa dijadikan peluang untuk floating profit pada akhirnya. Jadi saat floating minus kita berikan satu settlement solusi dengan cepat biar bisa mengatasi yang akhirnya tidak jadi di cut loss. Namun demikian bisa kita atasi dengan berakhir profit. Nah, itu semua butuh teknik-teknik, butuh pengalaman yang bisa teman-teman dapatkan ketika bergabung di grup edukasi di YouTube, karena di situ nantinya akan ada live trading, ataupun teman-teman yang dekat bisa merapat di Basecamp ataupun bisa WA. Nah, untuk kemajuan bersama. Kalaupun misalkan dekat, kita bisa ngopi bareng dan bisa bertukar pengalaman. Jadi teman-teman, saya berharap tidak menjustis dulu ya, tidak mengejust dulu, tidak mengabungi dulu, wah ini tekniknya ini tidak ada, tidak seperti ini biasanya. Jangan-jangan ini tekniknya berbeda dengan yang diajarkan. Jadi pada intinya banyak teknik yang bisa dipelajari. Yang paling penting adalah bisa profit dan konsisten. Caranya bagaimana? Banyak sekali. Kita tidak bisa menjabarkan satu persatu karena berbagai macam teori. Namun demikian kita juga bisa mengembangkannya sendiri, bisa juga membuat suatu teori sendiri dengan teknikal kita sendiri, asalkan bisa profit dengan konsisten. Asalkan bisa kita cocok dengan karakter kita, tidak masalah teknik itu dimodifikasi. Yang jelas tidak ada seorang pun yang tahu pasar akan kemana. Yang penting kita punya gambaran, kita punya patokan kira-kira seperti apa kalau marketnya bergerak naik maupun marketnya bergerak turun. Bagaimana di situ, itu adalah kedewasaan kita untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Bukan sekali transaksi profit, bukan sekali transaksi langsung loss. Jadi ada kalanya market nanti tiba-tiba berbalik. Nah, di situ bedanya trader dengan gamer.
Kalau seorang trader dia akan berusaha mengkoreksi kesalahan apa yang dia perbuat untuk menganalisa ulang market yang sudah ada, kemudian yang dilakukan adalah keliru atau salah prediksi. Nah, jadi bisa mengatasi bagaimana ketika sedang floating minus untuk cara mengatasinya. Sedangkan kalau misalkan gamer ketika loss itu langsung dibuang, loss dibuang karena tidak ada pilihan lain. Karena ada kemungkinan yang kita lakukan sebelumnya adalah keliru atau ada kemungkinan dari sebagian yang kita lupakan sehingga kita tercecer dari yang harusnya naik ternyata turun, yang harusnya bisa memperkuat yang lainnya. Ternyata kita tidak bisa membaca karena terlewat news fundamental atau kelewatan ada SND atau apa. Jadi kita bisa saja salah menganalisa dan market tidak bisa fix. Walaupun kita sudah menganalisa dengan berbagai metode, analisa tidak menjamin akan sama persis karena selalu ada perlawanan-perlawanan di market itu sendiri. Nah, dengan begitu kami akan memberikan beberapa tingkatan manajemen lot di mana kita bagi menjadi 4 bagian untuk bagi yang modal yang kecil-kecil ya. Nah, ini manajemen lot ala Hattori Trading. Pertama, keamanan tinggi. Jadi modal dibagi 50.000 poin. Nah, misalkan modalnya 1.000, kita bagi 50 poin. Nah, itu pakai lot berapa? Keamanan sedang, modal dibagi 20.000 poin. Keamanan biasa, modal dibagi 10.000 poin. Dan risiko tinggi, modal dibagi kurang dari 5.000 poin. Nah, mana yang kita pakai ya kita kembalikan ke teman-teman semua. Kemampuan teman-teman, kapasitas teman-teman untuk menggunakan 4 pilihan itu. Mana yang kira-kira bisa masuk. Yang penting teman-teman memahami boleh menggunakan keamanan tinggi, boleh menggunakan keamanan sedang, kemudian keamanan biasa maupun risiko tinggi. Itu tidak ada larangan, asalkan punya pengalaman yang panjang, pernah berlatih banyak dan sudah teruji di sana. Karena tidak ada yang salah dalam trading. Yang salah adalah ketika kita tidak bisa memahami diri kita sendiri, tidak bisa mengendalikan transaksi kita sendiri. Semua berpaling kepada diri kita masing-masing. Karena resiko, semakin tinggi resiko dibarengi dengan potensi keuntungan yang tinggi pula. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan keamanan sedang dengan misalkan dibagi dengan 20.000 poin tersebut. Nah, ketika menggunakannya, saran saya ketika floating menginap maksimal itu 2 hari harus selesai. Jadi dalam waktu 2 hari itu harus bisa menemukan solusi untuk mengatasi floatingannya. Karena semakin lama semakin dibiarkan maka akan mempengaruhi psikologis yang ada di kepala kita dan akhirnya justru tambah makin kacau untuk transaksi berikutnya. Kita berikan contoh modal kita misalkan $1.000. Nah, ketika kita memilih dengan keamanan tinggi, lot yang kita pakai adalah 0,02 per transaksi. Seperti ini ya, 1.000 dibagi 50.000. Kalau misalkan modal kita cuma 500, ketika dibagi 50.000 poin, maka lot keamanan tinggi itu aman nyaman terkendali itu 0,01 seperti itu. Nah, misalkan untuk yang keamanan sedang
Ini pakai lot 0,05. Jadi usahakan transaksi ini 1, 2 selesai, kemudian jangan langsung menambah terus. Dalam artian jangan di averaging terus, karena akan mempengaruhi nantinya ketahanan kita. Usahakan setiap transaksi maksimal 3 kali ataupun 2 kali sudah cukup. Karena untuk nantinya ketika kita salah memprediksi bisa untuk averaging berikutnya. Untuk backup ketika nantinya ada bertemu dengan news fundamental yang cukup signifikan, misalkan NFP ataupun PMI ataupun CPI, seperti itu. Nah, untuk keamanan biasa dengan modal $1.000 ini pakai 0,1, dan sedang resiko tinggi ini misalkan kita bagi dengan 2000 poin ini pakai 0,5 lah. Untuk menuju risiko tinggi ini harus membutuhkan pengalaman, jam terbang, dan juga percobaan. Misalkan kita coba di akun demo dulu. Nah, seperti apa ini kondisi 1 bulan? Apakah justru malah merosot ataupun justru malah MC? Jadi sebelum bisa benar-benar konsisten, jangan sampai menggunakan lot dengan risiko tinggi ini, karena tidak akan awet. Walaupun modelnya seperti cash management, nah, tapi itu semua tidak akan awet, hanya berlangsung beberapa hari kita profit, habis itu akun kita akan tumbang. Jadi semua penggunaan lot secara detail harus mempertimbangkan batas risikonya. Untuk penerapannya bisa dikonsultasikan ke kolom komentar ya, ke Authority Trading System, bagaimana guna mendapatkan strategi pemakaiannya. Jika masih bingung bisa kontak ke nomor yang tertera di deskripsi. Nah, atau mungkin kalau ada waktu luang silahkan teman-teman datang langsung, kita bisa lebih enak langsung praktek di market, bergerak bagaimana kira-kira bisa kita sampaikan ke teman-teman, ataupun jika ada pertanyaan bisa langsung WA, langsung ditanyakan ataupun di kolom komentar. Saya berharap semua teman-teman bisa ngambil ilmu di sini yang kita sampaikan, karena semua kembali pada diri kita masing-masing. Kita harus memahami peluang yang tinggi, maka risikonya juga sangat tinggi. Peluang rendah, maka risikonya juga akan rendah. Sampai di sini, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman yang lain supaya bisa bermanfaat bagi yang lain, dan untuk membangun dan mengembangkan channel ini jangan lupa jika membutuhkan edukasi lagi silahkan join ke member edukasi, ataupun jika ingin langganan sinyal VIP silahkan join ke member standar. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cuan.